Oke, baik lagi kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu pembuatan Google VO. Oke, pembuatan Google VO ini kita harus pakai yang namanya flow.google. Nah, untuk flow.google ini adanya di labs.google. Jadi Bapak Ibu bisa searching aja labs.google gitu. Nanti akan masuk ke tampilan seperti ini. Oke, selanjutnya gimana? Kita bisa masuk ke bagian eksperimen. Jadi ini adalah fitur labsnya ya, seperti labs pada dunia nyata. Labs kan beberapa jenis ya. Nah ini salah satunya. Jadi cukup banyak nih kita bisa masuk kemana? Misal ke play, learn, explore, develop dan lainnya. Nah ini adalah fitur bawaan Google yang ngefasilitasi atau memberikan fasilitas untuk kita gitu. Oke, kita masuk di bagian create. Oke, kita akan membuat sesuatu, yaitu kita menggunakan flow. Jadi, flow ini yaitu adalah fitur ngegenerate sebuah gambar atau video gitu. Entah itu dari prompt, entah itu dari foto gitu. Oke, kemudian tahapan berikutnya adalah create with flow gitu. Dan pastikan Bapak Ibu login ini ya, login emailnya gitu. Oke, saya jelaskan sedikit penggunaan atau fitur flow ini. Nah, di flow ini Bapak Ibu, kalau kita pertama kali menggunakan akun free-nya itu cuman ada 50 AI kredit. Jadi nggak terlalu banyak ya kita dikasihnya gitu. Jadi cuman sekitar 50 doang kreditnya gitu. Ya ada beberapa yang dapatnya 150 ya. Kalau ini kita cuma dapatnya 50 AI kredit. Jadi nggak terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi ya ini kita coba aja ya. Nanti kita terapkan selama kita bisa nerapin mungkin bisa kita kembangkan gitu. Terus kalau pengen ngembangin lebih jauh kalau wah ternyata kita membutuhkan juga nih untuk fiturnya. Nah, ini bisa berlangganan. Nanti kalau berlangganan ya mungkin karena ini dolar lagi tinggi ya. Jadi konversinya lumayan kerasa ya. Nah, ini selama sebulannya langganan sekitar ini Bapak Ibu, sekitar 20 dolar ya kalau kita 17.500 berarti kalau 20 dolar berapa tuh? Sekitar 350.000 ya. Nah, sekitar 350 ribuan gitu. Kalau konversi 17.500. Nanti kelebihannya kita dapat 1000 ini 1000 nih 1000 kreditnya. Kalau sekarang kan ya cuman 50 lah gitu kan. Nah, nanti juga beberapa bisa di upscale juga gitu. Kayak seperti itu. Jadi cukup terbatas gitu. Kalau pengen lebih gede lagi, ya bayarannya juga lumayan gede juga gitu. Cuman fitur yang didapatkan ya lumayan gede juga gitu. Nah, ini mungkin misalnya emang membutuhkan dan emang mau bikin sebuah materi yang banyak ya dan interaktif mungkin ya harus ada effort yang harus kita keluarkan gitu ya itu dari segi budgetnya. Oke, langsung aja, cara penggunaannya gimana sih? Nah, cara penggunaannya ini kita hapus dulu deh, karena ini nggak kepakai tadi. Nah, mungkin kalau belum pernah menggunakan, tampilannya kayak gini, jadi kita bisa langsung new project. Oke, tunggu dulu, kayak di sini nanti ada beberapa settingnya, ya. Kemudian kita balik lagi nih, di sini kan udah ada daftar prompt siap pakai untuk PAUD. Oke, jadi bisa langsung kita gunakan nih. Nanti mungkin Bapak Ibu kalau pengen nge-custom atau menyesuaikan lagi tuh silakan gitu. Menyesuaikan dari segini kayak gini nih komponennya. Jadi dari 5 komponen ini terpenuhi dalam prompt-nya gitu. Nah, semisal agak kesulitan tips lainnya gimana? Oke. Ada satu tips yang mungkin bisa dikatakan lumayan bantu ya, yaitu kita menggunakan Google Gemini. Nah, Google Gemini ini bisa membuat ini ya, membuat prompt gitu. Kita usahakan misalnya emang ada Pro ya udah kita pakai Pro gitu. Buatkan saya prompt. Oke, untuk Google VO. Seorang anak kecil
anak kecil PAUD yang sedang berada di ruang kelas yang ruang kelas. Anak tersebut sedang belajar mengenal buah-buahan. Nah, nanti akan di-generate seperti ini. Kayak kita tunggu dulu. Oke, ini masih mikir ya Gemininya. Oke, nah ini sudah ada. Gaya ini cocok jika Anda menginginkan hasil video yang terlihat seperti rekaman kamera asli dengan pencahayaan dramatis. Nah, ini nanti kalau ada catatan kamera asli dengan pencahayaan dramatis dan lembut, berarti nanti jadinya lebih ke realistik, Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada gaya animasi 3D kartun pixel style. Nah, nanti bikinnya jadi kayak gini nih. Contohnya nanti gayanya lebih ke kartun atau Pixar gitu. Jadi kita bisa gunakan kayak gini. Nah, kalau di sini nanti jadinya yaitu animated white rabbit kan. Nah, nanti animasi cut kartun caterpillar. Nah, nanti jadinya kartun gitu. Seperti itu. Nah, itu bisa alternatif bikin prompt dan pastinya kalau ngeprompt jadinya ini ngegenerate ke bahasa Inggris gitu. Dan ini lebih apa ya untuk membacanya mungkin lebih maksimal ketimbang kita walaupun bisa juga kalau kita pakai bahasa Indonesia ya. Oke, kita coba bikin dari ini deh. Biji tumbuh menjadi pohon ya. Kita salin, kita menggunakan ini nih. Kita balik ke ini, kita close saja biar nggak terlalu banyak tabnya. Kita balik ke sini Bapak Ibu. Kita Ctrl V aja, ini udah jadi. Terus di sini untuk settingnya ada beberapa pilihan untuk image atau untuk video. Misalnya kita video, di sini ada beberapa pilihan lagi. Nah, di generate-nya mau berapa kali? Misalnya cuma satu kali. Nanti kita pakai 20 kredit. Nah, kalau di sini cuman 50 berarti kita cuman pakai dua kali ya, sekitar dua kalian gitu. Kalau ini generate-nya dua kali kali dua, nanti munculnya dua video dengan konsep atau hasil berbeda gitu. Dan di sini juga bisa kita atur ada 9:16, ada 16:9 portrait atau landscape gitu. Nah, di sini kita nggak perlu frame ya, kita ingredient saja. Jadi langsung nge-prompt kayak gini gitu. Oke, kita pakai yang light aja ya. Jadi kalau light kan cuma 10 kredit, ini buat nyoba dulu. Oke, kita coba seperti ini dengan settingannya. Nanti kalau mau ngembangin ya silahkan menyesuaikan. Ini kita pakai 10 kredit dulu. Oke, kita coba generate. Oke, kita tunggu. Oke, filenya. Oke, kita coba replay dulu. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah akun yang berbeda yang saya gunakan. Saya coba gunakan ini. Kita bikin video ya. Nah, kalau Bapak Ibu pengen generate sebuah gambar, ini nanti jadinya gratis ya. Oke, kalau teman-teman cut. Oke, kita kembali lagi. Di sini kita menggunakan akun yang berbeda ya. Saya coba. Nah, di sini ada image juga. Kalau image kita no credit ya, jadi kita bisa coba generate beberapa kali gitu. Nah, kalau video di sini nanti ada start dan end-nya gitu. Seperti itu. Nah, ini kita coba ke video langsung, terus kita pakai LED, kita coba pakai ini ya, settingannya sama. Semoga bisa. Nah, ini udah bisa, udah jalan ya. Oke, di sini itu kemungkinan entah masalah akunnya ya. Jadi silahkan menyesuaikan aja, misalnya akunnya bisa ya akan nge-generate seperti ini gitu. Nah, ini akan cukup lama prosesnya tergantung koneksi kita masing-masing. Oke, di sini lagi ngeproses. Oke, tunggu aja. Nah, kalau kita nge-prompt menggunakan kayak ini ngulang lagi ya.
ngeprompt menggunakan format yang sama, terus kita generate gambar itu juga bisa gitu. Nanti kita coba juga pakai Google Video, itu sama aja, tapi secara teknik atau tahapan agak berbeda ya. Dan ini monggo tinggal menyesuaikan pakai yang mana gitu, yang mudahnya. Nah, kalau pakai Labs ini, nah ini jadi seperti ini. Jadi agak PR gitu. Kadang bisa, kadang enggak. Oke, kita tunggu dulu. Kita coba generate beberapa kali. Dan ini juga mempengaruhi dari segi koneksinya ya. Kayak ini ngulang terus. Kayak semisal kita mau sambil generate pakai yang gambar misalnya. Ini juga bisa. Kita tinggal pilih mau pakai mana misalnya. Mau Nano Banana Pro atau Nano Banana 2 ya. Yaudah kita tinggal pilih aja. Nanti akan muncul satu lagi di sini. Nah, kalau yang ini kan lebih cepat ya dan kita bisa pakai beberapa ya settingannya gitu. Kalau gambar ya gratis, masih gratis gitu. Dan kayaknya belum ada limitnya ya. Harusnya ada ya, cuman saya belum pernah nemuin limit gitu. Nah, nanti jadinya kayak gini Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu pengen bikin sebuah media pembelajaran ya, entah itu buku atau sejenisnya itu bisa gitu. Dan ini bisa kita edit lagi ya, misalnya ini diubah gitu dalam bentuk apa, misalnya ini juga bisa di animate nih kayak gini. Ini juga bisa di animate. Jadi animate-nya kayak gimana, nanti tinggal tambahin gambar gitu. Nanti udah masuk ke sini nih, nanti tinggal kita kasih prompt kayak gimana. Oke, contohnya seperti itu. Dan kita juga bisa nyoba bikin gambar lainnya, misalnya di sini kita pakai Nano Banana tetap. Nah, terus misalnya kita mau langsung generate 3 gambar, misalnya itu juga bisa. Nah, kita misalnya buatkan seorang anak kecil perempuan PAUD gitu ya, PAUD yang sedang belajar di kelas untuk mengenal proses metamorfosis kupu-kupu dengan gaya visual kartun, kita sebut misal Pixar. Kita buatkan nih gambarnya ada 3, formatnya kayak gini, nanti tinggal kita generate. Dan ini gratis ya, nggak mengurangi kredit nih. Nah, kredit kita kan masih bertahan nih karena ini masih gagal ya, kecuali kalau ini berhasil ya itu akan berkurang kreditnya. Nah, ini akan ngegenerate berbarengan ya, kembali lagi ini akan ini ya apa menyesuaikan dengan koneksi kita. Nah, jadi kalau untuk ngegenerate gambar itu bisa digunakan kayak gini. Dan lebih fokus ya karena hasilnya langsung jadi gitu. Jadi kayak sebuah galeri gitu. Ya kita tunggu dulu. Dan ini masih gambarnya masih gagal terus ya. Nanti kita coba pakai cara lainnya. Nah, ini udah ada. Metamorfosis kupu-kupu. Tuh, di sini sudah ada. Atau kayak gini. Tuh lumayan bagus kan hasilnya dan nggak ada watermarknya. Kalau kita bikin di Google Gemini itu kan bisa ada watermarknya ya. Kalau ini nggak ada. Nah, ini kita tinggal pilih mau pakai yang mana gitu. Tuh, misalnya ada referensi baju. Nah, ini tinggal disesuaikan aja di upload, saya ingin mengubah baju ini gitu. Itu salah satunya. Oke, sambil nunggu kita akan gunakan fitur lainnya. Fitur lainnya kita bisa pakai di sini namanya Fits. Nah, ini kita tinggal pilih aja di sini ada Fits. Itu adalah fitur ini ya, fitur mungkin bisa dikatakan baru ya. Nah, nanti kita bisa bikinnya di sini gitu, alternatifnya ya. Dan kita bisa
ngedit juga di sini sebenarnya. Cuman nggak sebanyak fitur yang ada di CapCut ya. Oke, sampai nunggu. Nah, ini udah jadi nih. Tiba-tiba udah berhasil ya. Tuh. First, the caterpillar forms a chrysalis. Then, inside, it slow. Nah, itu. Dan ini durasinya itu cuma dapat 8 detik. Karena apa? Ya, karena terbatas ya. Dan kalau pengen nambah, ini kan kita bisa nambah nih. Tambah gitu. Extend VO light. Nah, itu tinggal ditambahin gitu. Nah, ini udah jadi First, the caterpillar forms a chrysalis. Then, inside, it slow. seperti itu. Nah, karena kita menggunakan bahasa Inggris ya, terbatasnya di situ nanti prompt kita harus lebih detail lagi, misalnya kayak menggunakan bahasa Indonesia gitu. Nah, cara nge-save-nya gimana? Cara nge-save-nya gini Bapak Ibu, klik aja di sini, nanti tinggal download, klik yang bagian panah ini. Download. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, kalau kita mau 1080, kita harus upscale dulu. Dan kalau 720 ya udah kita tinggal download nanti udah jadi nih downloadnya kayak gini. First, the caterpillar forms a chrysalis. Then, inside, it slow. Oke, kemudian di sini juga bisa nih kita pakai yang Google yang videonya ya, feeds-nya itu. Nah, di sini juga ada VO generate an AI video clip gitu. Nah, ini tinggal diklik aja. Nanti di sini kita juga bisa nambahin gambar ya. Nah, ini tinggal kita atur aja. Terus misalnya pengen nge-prompt ya ini create from scratch sini, nanti tinggal tambahin deskripsinya. Dan di sini udah jadinya kemungkinan 8 detik kan ya. Nah, kalau pengen sesuai dengan apa yang kita inginkan secara visual, sarannya kita bisa menggunakan ini. Misal kita download dulu misalnya sampai 2K. Ini bisa sampai 2K ya kita downloadnya ya. Jadi lumayan gede tuh. Ketimbang kita pakai Google Gemini biasanya ya agak terbatas gitu. Nah, ini udah jadi nih. Dan hasilnya lumayan detail nih, ya kan Bapak Ibu? Tuh, gambarnya lumayan detail tuh. Dan ini bisa kita gunakan sebagai bahan visual. Tuh, bisa buku cetak atau jenisnya itu bisa kita gunakan. Oke, bahan ini yang akan kita gunakan ya. Oke, ini malah jadi keluar ya. Kita masuk lagi ke close. Oke. Oke, ini agak error ya. Oke, kita masuk ke sini. Kita coba buka dulu yang bahan kita hari ini atau proyek kita hari ini. Oke, kita kembali ke Google Video ya. Kita bisa ubah animate an image gitu. Jadi kita ngubah dari sini. Nah, gambar tadi ini bisa kita drag and drop ke sini aja Bapak Ibu. Kita ubah, kita kasih deskripsinya. Buatkan gambar buatkan video mengenal metamorfosis kupu-kupu yang berproses singkat dari larva menjadi kupu-kupu yang sangat cantik gitu ya, dan indah. Semua orang di kelas sangat bersemangat dan senang. Itu mungkin gitu aja ya promptnya. Kemudian kita generate. Kita coba generate dan di sini ini lebih maksimal ya. Cuman kekurangan di sini kita nggak tahu kredit yang kita gunakan tuh berapanya. Nah, sedangkan kalau di Flow kita tahu kan, oh kita menggunakan 10 kredit atau 20 kredit dan kita bisa memilihnya. Kalau di sini ya agak terbatas gitu dan jadinya langsung ini
default gitu, yaitu 8 detik 720 pixel. 8 detik 720 pixel gitu. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sebentar kita tunggu ya, ini ya proses agak ini ya. Inilah proses singkat metamorfosis kupu-kupu. Nah, Inilah proses udah jadi nih. inilah proses singkat metamorfosis kupu-kupu. Tinggal kita insert. Nah, jadi kayak gini, hampir sama ya sebenarnya. Cuma kalau ini lebih tahu kebutuhan visualnya, kenapa? Karena kita menggunakan gambar dulu. Inilah proses singkat metamorfosis kupu-kupu. Dari larva menjadi kepompong, lalu menetas menjadi kupu-kupu yang indah. Tuh, 8 detik ya, cuman ya kalau kita pengen nambah lagi ya kita harus extend lagi. Jadi new scene gitu. Nah, ini nanti tambah lagi gitu. Dan kita juga bisa nambahin ini ya, nambahin bahan kita atau video kita gitu. Inilah proses singkat Nah, ini kan frame awal atau detik awal ini kan gambar aslinya ya. Jadi dia akan ngegenerate dari awal gitu. Inilah proses singkat metamorfosis kupu-kupu. Dari larva menjadi kepompong, lalu menetas menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, itu. Inilah proses singkat metamorfosis kupu-kupu. Dari larva menjadi kepompong, lalu menetas menjadi kupu-kupu yang indah. Seperti itu. Nah, apakah bisa ditambahkan terus? Ya bisa aja. Bisa kita mau recreate lagi, kita tambahkan gitu. Itu juga bisa. Nanti kalau kita tambahin terus di sini, ya mungkin ada beberapa yang ini ya transisi yang agak patah atau berbeda gitu. Cuman nggak masalah, ini udah cukup gitu. Oke, jadi silakan Bapak Ibu, alternatifnya ada dua. Kalau pengen pakai flow, kita tinggal nge-from di sini terus langsung jadi seperti ini gitu. Cuman kita nggak tahu visual awalnya, dan itu lumayan memakan kredit ya gitu. Oke, kalau di sini juga sama sebenarnya, kita bisa ngasih ini ya, ngasih apa namanya, prompt langsung tanpa referensi, dan di sini juga sama sebenarnya, bisa juga kita kasih prompt langsung tanpa referensi gitu. Oke, di sini kadang agak sering error ya atau keluar itu. Nah, ini ya mungkin harus menyesuaikan lagi. Oke, kurang lebih seperti itu pengenalan singkat atau materi singkat berkaitan dengan flow ini. Jadi silakan bebas mau menggunakan Labs Google atau Feeds ini ya, video Google Feeds-nya itu. Oke, sedikit tambahan di sini kelewatan ya. Jadi untuk menyimpan, kita ini udah otomatis kesimpan di akun Google kita. Jadi tinggal kita kasih judul aja. Misalnya metamorfosis gitu. Nah, nanti untuk nyimpannya tinggal masuk ke file terus download. Nah, tinggal dipilih misalnya di sini download MP4 gitu. Nanti akan ngeproses download dan akan ke download pada umumnya. Ya, karena ini sifatnya online ya, jadi kadang menyesuaikan dengan koneksinya, dan hasilnya judulnya itu menyesuaikan dengan judul yang kita bikin tadi. Dan ini jadi seperti ini. Proses singkat metamorfosis kupu-kupu. Dari larva menjadi kepompong, lalu menetas menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini sedikit tambahan aja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, nanti kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu CapCut.